Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-21 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema keadilan, belas kasihan, kesetiaan, dan kemunafikan sikap. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Ibrani 4 ayat 12. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 23 ayat 23 sampai dengan 26. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 23 Agustus 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 23 sampai dengan 26. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan yang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 23 sampai dengan 26 masih melanjutkan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 yang mengambil bacaan dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12, dan hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 yang mengambil bacaan Injil dari Injil Matius 23 ayat 13 sampai dengan 22. Dalam bacaan Injil pada hari ini, khususnya pada ayat 23, penulis mencatat ada 3 hal penting yang ingin disampaikan oleh Yesus Kristus, yaitu tentang keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Selain tentunya tentang kemunafikan sikap para ahli Taurat dan orang Farisi dalam menjalankan kehidupan rohani mereka di tengah jemaat yang ada. Orang-orang Farisi serta para ahli Taurat sangat mahir bersikap munafik, sehingga tidak usah heran bila Yesus Kristus mengecam dan menghardik mereka dengan keras dalam bacaan Injil pada hari ini. Padahal mereka adalah golongan orang beriman yang mengerti tentang kebenaran Allah Tritunggal Maha Kudus, karena mereka adalah ahli dan berpengalaman dalam kitab Taurat. Menurut penulis, sebelum kita melakukan introspeksi diri dan tidak bersikap munafik, maka tidak mungkin keadilan dan hati berbelas kasihan nampak di dalam diri kita. Sementara kesetiaan akan muncul
setelah kita mampu bersikap belas kasihan dan menjunjung tinggi keadilan di dalam perbuatan kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, banyak orang beriman tersandung pada ketidaksetiaan yang disebabkan adanya benturan antara keinginan untuk menyenangkan diri sendiri dan keinginan untuk mematuhi peraturan dan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus. Biasanya terjadi konflik antara keinginan roh dan keinginan daging yang bertentangan dan bertempur sengit di dalam diri kita sebelum memutuskan untuk tetap taat dan setia melakukan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam kitab Amsal 3 ayat 3 disampaikan bahwa janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sementara dari kitab Amsal 20 ayat 6 disampaikan bahwa banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sahabat Kuntum yang terkasih, contoh salah satu teladan dari Rasul Paulus yang bisa kita baca dalam kitab surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 4 sampai dengan 6. Berbeda dengan yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi, para ahli Taurat, yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan diajarkannya. Sahabat Kuntum yang terkasih, berkaca dari bacaan Injil pada hari ini, maka diharapkan kita bisa berbuat seperti Rasul Paulus dan tidak berbuat seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kita diharapkan mampu membenahi diri sendiri, menjaga kekudusan diri kita, membangun relasi intim dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan melakukan perbuatan baik dan benar sesuai kehendaknya, serta bukan melakukan perbuatan baik dan benar menurut kacamata kita sendiri, sehingga orang lain yang melihat sikap hidup dan kehidupan kita dapat merasakan faedahnya, berdampak baik, serta berguna bagi banyak orang, dan melihat kehadiran karya Allah Tritunggal Maha Kudus secara nyata di dunia ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Selamat pagi, terima kasih, dan shalom.